Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Mumtaz, NRP 023 1184 00 115. Di sini saya akan menjelaskan tugas review instrumentasi analog elektronik dengan dosen pengampu Pak Dr. Suyanto STMT dengan judul Cathode Ray Oscilloscope atau CRO. Nah, pada bagian konten review ini akan membahas tentang bab 1, bab 2, bab 3, kemudian summary atau ringkasan dari bab 1 sampai dengan bab 3, dan juga referensi sumber penunjang untuk materi tersebut. Nah, kemudian pada introduction akan dibahas tentang osiloskop sinar katoda. Pada dasarnya adalah prinsipnya voltmeter yang menampilkan tegangan sebagai pergerakan titik cahaya pada layar fluoresen dan terdiri dari tabung sinar katoda dengan sebuah sirkuit. Nah, tabung sinar katoda ini terdiri dari pistol elektron yang menghasilkan seberkas elektron yang difokuskan ke layar fluoresen, di mana ia menghasilkan titik cahaya bercahaya kecil. Nah, sinar ini bisa dibelokkan dalam arah vertikal maupun horizontal dengan tegangan yang diterapkan pada input Y dan juga input X. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa jumlahnya defleksi tersebut sebanding dengan tegangan yang diberikan. Oke, kemudian latar belakang. Nah, dalam analisis suatu rangkaian elektronik, salah satu besaran yang diamati adalah besaran tegangan listrik. Nah, untuk bisa kita mengetahui besaran tegangan listrik, kita bisa menentukan voltmeter. Tapi untuk menganalisis itu kurang, kita harus membutuhkan sebuah bentuk gelombang dari tegangan listrik tersebut. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan sebuah osiloskop supaya kita bisa mengetahui bentuk dari gelombang tegangan listrik tersebut. Nah, hal yang melatar belakangi dibuatnya review ini adalah supaya mengenal atau memberi pengetahuan wawasan tentang osiloskop ini sebagai penunjang untuk mengetahui besar-besaran pada sinyal listrik seperti tegangan, frekuensi, bentuk sinyal dari objek yang diukur. Kemudian dilanjut, permasalahan yang akan dibawa pada review ini adalah fungsi, konsep dasar, prinsip kerja, dan bagian serta aplikasi dari osiloskop sinar katoda. Nah, tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu untuk memahami fungsi, konsep dasar, prinsip kerja, dan bagian dari aplikasi osiloskop sinar katoda. Nah, kemudian adanya kontribusi review ini adalah mengenalkan alat instrumentasi mengenai osiloskop sinar katoda atau OCR ini. Sampai ke bagian konsep dasar atau basic principle. Jadi CRO ini aksinya tergantung pada dua prinsip, yaitu satu terhubung dengan elektronik dan lainnya terhubung dengan mekanika. Nah, ilustrasinya digambarkan pada gambar 1. Jadi bahwa ada sebuah partikel yang diam, kemudian menghadap kepada dinding atau wall. Kemudian ada satu titik di dalam ruangan yang nggak ada gravitasi sama sekali. Nah, ketika dalam waktu singkat ada gaya yang bekerja pada partikel tersebut dalam arah normal ke arah dinding, maka gerakannya akan bergerak secara konstan dan akan menuju kepada titik Q. Kemudian dipertimbangkan juga pada P1, regangan pada P1, P2. Jika ada gaya yang bekerja di atasnya, yaitu gaya Fy, selama regangan ada gaya di atasnya itu Fy, maka jika partikel itu mengikuti arah partikelnya dari P1 sampai dengan P2, maka gerakannya akan menjadi gerakan parabola. Dilanjut, jika Fy dihilangkan saat di P2, maka partikel akan mengambil arah yang bersinggungan dengan parabola di P2 dan tiba di titik R di layar, bukan di titik Q. Begitu juga jika arah efeknya dibalik, di reverse, maka partikel akan menuju dinding di R aksen daripada di Q. Oleh karena itu, posisi kedatangan partikel bergantung pada nilai Fy dan akan bervariasi pada garis vertikal antara R dan R aksen. Nah, jika selama regangan P1, P2 gaya efek diterapkan pada partikel, bukan Fy, dalam arah di antara Fy dan P1, P2, maka partikel akan menumbuk dinding sepanjang garis lurus SQS aksen dan tegak lurus dengan RQR aksen. Aplikasi simultan dari efek dan Fy ini
akan menyebabkan partikel mengenai dinding di beberapa titik pada bidang X, Y. Kemudian dilanjut pada prinsip kerja. Pada prinsip kerja, CRO ini mempunyai bagian utama yaitu CRT, yaitu tabung cathode ray-nya. Nah, pada CRT tersebut terbagi ada 4 komponen. Yang pertama ada postal elektron atau elektron gun, kemudian ada plat pembelok atau deflection plate, kemudian ada juga fluorescent screen atau screen berpendar, kemudian ada tabung kaca pembungkus. Nah, skemanya bisa dilihat di gambar kedua. Kemudian bagian pistol elektron ini akan menembakkan berkas elektron ke arah layar pendar, sehingga nampak di layar sebagai pendaran sinar ketika elektron menabrak. Kemudian dibahas tentang bagian yang ada dalam elektron gun. Nah, di elektron gun ini, berkas elektron ini berasal dari katoda yang dipanasi. Nah, sehingga ketika sudah dipanasi, elektron-elektron ini akan melepaskan diri dari atom-atom material pada katoda. Nah, karena sudah melepaskan diri, dia itu akan bergerak ke anoda, sehingga menyebabkan adanya beda tegangan antara katoda dan anoda. Nah, makanya ada istilah berasal yaitu sinar katoda. Kemudian dilanjut, setelah lepas dari pistol elektron, berkas elektron bergerak menuju layar pendar, akibatnya energi kinetik yang dimilikinya. Nah, sebelum mencapai layar pendar, berkas elektron akan bertemu dengan dua pasang lempeng pembelok, yaitu deflection plate tadi, yang deflection plate-nya arah vertikal dan pembeloknya arah horizontal. Kemudian dibahas juga deflection plate horizontal. Nah, jika deflection plate horizontal ini dihubungkan dengan sweep generator dan juga penguat horizontal, maka generator ini akan membangkitkan sinyal. Nah, sinyal ini bentuknya nanti akan kayak gigi gitu atau kayak gigi gergaji. Nah, sehingga ini akan menyebabkan beda 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 deflection plate, sehingga akan mengalami kenaikan secara linear bentuk sinyalnya. Kemudian juga nanti akan turun lagi nol nilainya, kemudian naik lagi nilainya secara linear. Nah, kemudian dilanjutkan dengan plat pembelok arah vertikal jika dihubungkan dengan penguat vertikal yang tersambung dengan jalur masukan sinyal, sehingga simpangan pada arah vertikal dari berkas elektron akan mengikuti bentuk simpangan dari sinyal yang masuk ke CRO. Besarnya penguatan dapat diatur melalui tombol volt diff. Kemudian besarnya penguatan pada arah horizontal dapat diatur melalui tombol time diff. Diff itu division. Kemudian apabila sinyal masukannya bersifat periodik, tampilan yang stabil di layar CRT dapat dimunculkan dengan memulai sapuan horizontal, sweep horizontal pada titik yang sama di layar. Oke, lanjut. Nah, aplikasinya berarti sudah sampai ke bab 3. Aplikasinya itu CRO ini bisa digunakan di stasiun radio untuk mengamati sinyal sifat pengirim dan penerimanya, receiver. Nah, kemudian CRO ini bisa membantu untuk melihat karakteristik dan properti dari sinyal itu. Sebabnya juga membantu untuk mengontrol sinyal analog. Nah, CRO juga bisa digunakan untuk penelitian. Para ilmuwan biasanya merancang sirkuit. Mereka dapat memeriksa tegangan bentuk gelombang arus dari setiap bagian sirkuit dengan menggunakan osiloskop sinar katoda. Kemudian bisa juga untuk mengamati karakteristik dan rangkaian modulasi amplitude. Nah, ringkasannya dari cathode ray osiloskop adalah alat instrumentasi yang digunakan dalam bidang elektronika yang digunakan untuk mengamati grafik dari bentuk gelombang yang tepat dari sinyal listrik. Pada grafik tersebut ditunjukkan bahwa sinyal berubah terhadap waktu, kemudian dijelaskan bahwa sumbu Y ini vertikal menyatakan tegangan dan sumbu X secara horizontal menyatakan waktu. Peranan CRO ini cukup banyak sekali, diantaranya dapat diaplikasikan di bidang komunikasi dan juga pada bidang penelitian. Nah, ini lampiran dan referensinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.